pelatihan yang diakui sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja guru di PMM. Kita akan bahas pada video yang lengkap, jadi pastikan simak baik-baik. Karena sekarang ini kan marak ramai berkaitan dengan sertifikat-sertifikat dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas lengkap di sini. Sertifikat yang seperti apa dan bagaimana cara yang memperoleh dengan benar, dengan baik, sesuai prosedur, dan yang tentu boleh dikatakan resmi ya dari pemerintah atau melalui platform Merdeka Mengajar dan lain sebagainya, dan yang dari bukan PMN dan sebagainya nanti kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ali Zainal, kembali jumpa di channel ini, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sertifikat yang diakui atau bukti dukung yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi langsung saja teman-teman, sahabat semuanya, tentu berkaitan dengan bukti dukung ini tentu tidak jauh. Yang pertama adalah dari RHK atau rencana hasil kerja pada pengembangan kompetensi guru. Jika teman-teman belum paham terkait dengan pengelolaan kinerja guru, caranya bisa dicek ya di channel ini, di playlist itu sudah ada saya siapkan terkait dengan tutorial pengelolaan kinerja guru. Saya akan siapkan ya beberapa tutorial lengkap agar membantu teman-teman sekalian ya di playlist. Dan kita langsung saja di sini. Yang pertama saya ingin mengupas, yang pertama adalah RHK. Saya akan jelaskan sepintas secara runtut agar teman-teman bisa memahami secara runtut, dan nanti endingnya teman-teman bisa sama-sama menyimpulkan mana yang sebaiknya kita pakai dan yang seharusnya dan yang terbaik bisa kita pakai. Nah teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan RHK spesial. Pertama adalah kepala sekolah, dan yang ini adalah untuk guru. Jadi berbeda teman-teman ya RHK-nya tentunya ya. Nah kita lihat di sini kalau RHK kepala sekolah ya, bukti dukungnya kita fokus pada sertifikat ya, sertifikat dan seterusnya. Nanti teman-teman saya kasih linknya di deskripsi video ini, jangan khawatir ya, atau bisa DM Instagram saya di @alizainal22. Nanti saya share ya linknya ini ya. Jadi ini kepala sekolah dan ada guru. Nah teman-teman mau request yang mana ya, kita akan bahas semuanya ya pelan-pelan. Jadi pastikan simak baik-baik sampai akhir, termasuk nanti bagaimana cara mengeluarkan sertifikatnya juga ya. Nah kita lihat dulu yang guru dulu ya, guru ya. Jadi RHK-nya guru di sini yang sertifikat ya, sertifikat topik meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini jelas ya, pelatihan mandiri berarti teman-teman itu nanti mengikuti pelatihan mandiri di PMM ya, di PMM. Kalau teman-teman buka di platform Merdeka Mengajar ya. Nah, nanti di sini di PMM ada pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri. Ini ya. Nah, di sini teman-teman kalau mengikuti topiknya sampai selesai ya, sampai beres tuntas ya. Sebagai contoh ini ya. Nah, ini maka teman-teman nanti akan dapat sertifikat ya, akan dapat sertifikat ya. Nah, kemudian sertifikat ini nanti nilainya 8 ya, 8 ini ya, setara 8 poin. Jadi kalau teman-teman sertifikatnya 2 selama masa penilaian Januari sampai Juni, maka bisa dikalikan 2, 16 ya. Nah, itu yang berikut kita cari sertifikat lagi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kalau di sekolah teman-teman itu ada komunitas belajar dan teman-teman itu sebagai penggeraknya dan melakukan 3 kali kegiatan berbagi praktik baik, sertifikat ya dikeluarkan. Tentu siapa? Nah, nanti kita akan jelaskan juga ya, jelaskan siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Yang berikut adalah meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait dengan kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, teman-teman, terkait dengan narasumber berbagi praktik baik ini, itu adalah siapapun ya, semua guru di Indonesia yang memang dipercaya untuk berbagi praktik baik dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi tidak ada batasan harus ada sertifikat ini itu ya. Jadi semua yang implementasi kurikulum merdeka itu boleh ya, dan sertifikat. Nanti siapa yang mengeluarkan, sabar dulu, nanti kita jelaskan di belakang ya. Biar satu kali ya, kalau saya menjelaskan satu-satu ya capek juga ya. Yang berikut sertifikat lagi ini meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta berbagi praktik baik ya. Ini sebagai pesertanya nilainya 4 ya, pesertanya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Nanti dulu ya. Saya jelaskan nanti, tenang saja ya. Yang berikut meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek menengah pada kepemimpinan ya,
dan seterusnya seperti guru penggerak ya dan pelatihan manajerial kepala sekolah nilainya 128. Nah, terkait dengan guru penggerak yang sekarang ini untuk periode tahun awal ini pertama kali ini ya Januari sampai Juni itu yang bisa adalah angkatan 9. Karena apa? Karena diperkirakan Januari sampai Juni ini angkatan 9 itu bisa dapat sertifikat guru penggeraknya ya. Kalau angkatan 10 dan seterusnya kan ya tidak bisa karena nanti di masa penilaian itu harus membuktikan bukti dukungnya berupa sertifikat ya. Simpelnya angkatan 9 di bulan Januari sampai Juni nanti akan ada kemungkinan keluarnya ya, gitulah simpelnya ya. Angkatan 10 kan belum latihan, jadi jangan diisikan ya, apalagi angkatan 11 dan seterusnya. Berikut sertifikat lagi ya, melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sertifikat ya. Jadi ini BIMTEK ya, kompetensi BIMTEK pelatihan, pokoknya pelatihan dan ini terkait di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ya, ini sifatnya sepertinya lebih ke umum teman-teman ya. Tidak di pelatihan mandiri di PMM dan sebagainya, atau dengan kata lain ini bisa dari luar ya, dari luar misalnya dari lembaga resmi ya, atau ya yang terpercaya ya, kredibel lah. Gitulah. Kemudian kalau teman-teman bingung boleh tanyakan di komen ya, misalkan Pak kalau misalkan dari ini bagaimana, Pak dari ini bagaimana, boleh tulis di komen, nanti saya coba bantu jawab. Yang berikut meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta praktik magang. Nah ini juga ada sertifikatnya. Kemudian sertifikat lagi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, loka, konferensi, studi banding dan seterusnya di bidang pendidikan ya. Ini juga sertifikat kalau teman-teman ikut seminar ya, kalau online ya webinar dan lain sebagainya ya. Berikutnya sertifikat lagi ya, ini sertifikat ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator dan pengajar praktik ya dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru dan seterusnya ya. Sertifikat juga nilainya 12. Berikut meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching ya, pesertanya ini nilainya adalah 4 ya, itu ya buktinya juga sertifikat. Ini untuk RHK guru ya. Sekarang kalau kepala sekolah ini kayaknya juga hampir-hampir sama sih ya, kalau kita lihat sepintas ya. Yang pertama ini penggerak komunitas belajar, tadi sama ya dengan guru ya, hanya ini untuk kepala sekolah. Jadi ya kepala sekolah juga berhak untuk menjadi penggerak juga di komunitas belajar. Berikutnya juga narasumber berbagi praktik baik tadi ya, misalkan Bapak Ibu kepala sekolah menjadi narasumber terkait praktik baik, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya ya, dalam sudut pandang atau dari sisi kepala sekolah ya, berbagi praktik baik. Sekali lagi, narasumber berbagi praktik baik ini tidak ada batasan dalam arti oh harus yang ikut pelatihan narasumber berbagi praktik baik, tidak teman-teman, bebas. Yang penting teman-teman dianggap oleh yang mengundang itu memiliki kredibilitas atau memiliki pengalaman yang mumpuni untuk berbagi itu ya. Ya, berbagi praktik baik ya. Berikutnya kemudian ini sertifikat lagi. Nah, melalui partisipan seminar, webinar tadi sama ya. Kemudian melalui peserta coaching tadi sama ya. Kemudian ini sebagai BIMTEK ya tadi sama. Kemudian pelatihan mandiri ya 8 juga sama. Yang berikutnya ini kita lihat lagi adalah peserta berbagi praktik baik. Kemudian program pelatihan pendidikan ya guru penggerak dan jenisnya ini ya 128. Lalu terakhir adalah peserta magang dan sebagainya ini ya. Ini nilainya 24 teman-teman ya. Jadi ini secara sepintas ya peluang-peluang yang boleh dikatakan sertifikat atau nanti boleh dikatakan juga pelatihan-pelatihan yang diakui nanti untuk RHK-nya. Karena RHK ini kan teman-teman tidak bisa ngetik sendiri ya, sudah auto ya, otomatis nanti tampil ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman sekalian bagaimana, tadi kan sudah banyak RHK, kegiatan-kegiatan pelatihan yang nantinya ada bukti dukungnya sertifikat. Nah teman-teman jangan khawatir, saya akan sajikan beberapa poin ya penting sekali ini ya berkaitan dengan pembahasan itu agar lebih menguatkan nanti kesimpulannya di akhir ya. Nah yang pertama ini teman-teman terkait dengan
legalitas dan keabsahan ya sertifikat dalam bukti dukung pada RHK dengan peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru. Siapakah pihak yang paling berhak dan diakui secara regulasi untuk membubuhkan tanda tangan dalam sertifikat tersebut? Nah, ini sumbernya dari Bank Jawaban ya, Manajemen Talenta Fitur Pengelolaan Kinerja Platform Merdeka Mengajar. Ini sumbernya jelas ya, terpercaya tentunya ya, jangan ragu. Nah, berikut kita lihat di sini. Legalitas sertifikat bukti dukung yang diterima oleh pengelolaan kinerja PMM dilakukan oleh pihak penyelenggara atau yang memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan peserta telah mengikuti dan mendapatkan hasil berupa sertifikat ya. Dilakukan oleh pihak penyelenggara atau yang memiliki tanggung jawab. Jadi siapa yang menyelenggarakan acara itu? Kalau misalkan acaranya dari komunitas belajar ya berarti komunitas belajar itu. Komunitas belajar dalam sekolah ya komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Antar sekolah ya nama atau pengurus komunitas belajarnya itu ya, bisa ketuanya dan sebagainya. Intinya adalah penyelenggara atau lembaga-lembaga dan sebagainya ya. Ini teman-teman jelas ya. Nah, yang berikut perlu diketahui sertifikat ya, tanda seseorang mengikuti suatu kegiatan ya dan seterusnya ini ya, baik sebagai peserta atau narasumber. Belum ada aturan baku legalitas sertifikat yang diatur regulasi ya. Sekali lagi belum ada aturan baku sertifikat yang diatur regulasi. Per hari ini video dibuat tanggal 16 Januari 2024. Namun pada umumnya sertifikat setidaknya ada logo, judul, nomor, nama, status, nama penyelenggara, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal kegiatan, dan tanda tangan dan stempel penyelenggara ya. Ini teman-teman idealnya ya. Jadi ada 8 poin ini. Kemudian terkait dengan izin Kemendikbudristek, saat ini belum ada kebijakan khusus ya yang mengatur izinan penyelenggara pelatihan. Nah, namun kalau ASN, pendidikan dan pelatihan mendapat perizinan lembaga LAN, misalkan guru penggerak ya, kemudian sejenisnya ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teman-teman komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu semuanya itu juga bisa menyelenggarakan kegiatan dan bisa mengeluarkan sertifikat ya. Dengan kata lain atau dengan catatan bahwa komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu sebagai penanggung jawab dan penyelenggaranya ya, pihak yang dimaksud ini gitu ya. Nah, intinya sertifikat buatlah seperti ini kriteria-kriterianya ya. Nah, yang berikut pada tahap tindak lanjut guru, apakah belajar di pelatihan mandiri wajib? Bisakah belajar dari sumber lain tanpa harus ikut pelatihan mandiri PMM ya? Nah, jawabannya secara prinsip tindak lanjut guru dalam belajar dari sumber belajar ini bisa dari mana saja. Bisa dari mana saja, yang paling penting sumber belajar tersebut mendukung peningkatan praktik kinerja ya. Jadi mendukung peningkatan praktik kinerja dan mendukung upaya belajar yang dilakukan, bukan mendukung untuk memburu sertifikat. Itu perlu diketahui baik-baik ya, karena semakin banyak sertifikat itu tentu bukan masalah bagaimana kinerjanya ya. Jangan sampai nanti kebanyakan sertifikat dan nanti di medsos kan banyak yang mengeluh itu ya, pagi ngajar, sore PMM, malam pelatihan mandiri ya. Tapi ini fokusnya ke sini ya. Nah itu. Nah kemudian kalau guru tersebut tidak mendapat sumber belajar yang terkurasi dan mudah diakses, maka pilihan yang paling mudah adalah belajar di PMM ya. Materi-materi yang tersedia sudah dikurasi ya di PMM ini teman-teman ya. Nah jadi ini poin penting yang bisa teman-teman tangkap ya, berkaitan dengan bagaimana legalitas atau sertifikat yang teman-teman nanti bisa dapatkan, siapa yang mengeluarkan. Saya rasa bisa disimpulkan ya sampai di sini. Dan satu hal penting lagi teman-teman terkait dengan pelatihan di PMM ya, ada peluang-peluang teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Yang pertama teman-teman, jika membuka pelatihan mandiri di PMM ya, dilihat di sini teman-teman akan mendapatkan sertifikat pada pelatihan mandiri ini ya. Ini banyak sekali ya kalau teman-teman itu membuka di PMM ya, pelatihan mandiri ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi tinggal dipilih topiknya. Nah ini sekali lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, kebutuhan dan disesuaikan dengan RHK-nya ya. Ini kemudian teman-teman, selain di fitur pelatihan mandiri juga teman-teman bisa mengikuti webinar pelatihan di PMM di komunitas ya. Di komunitas ini diklik komunitas. Nah komunitas ini teman-teman bisa diklik komunitas ya. Nah di sini akan banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa teman-teman ikuti
Ya siapa tahu nanti ada kegiatan, jadi teman-teman akan dapat notifikasi. Atau bisa langsung diklik di sini webinar, nanti akan banyak sekali webinar ini. Dan ini sudah resmi terdata di PMM ya. Sudah terdata di PMM, kalau teman-teman ikut, ya mengikuti kegiatan ini misalkan diklik. Nah nanti silahkan teman-teman daftar, setelah daftar nanti ada masuk ke ruang meetingnya. Ya diklik, nah nanti setelah masuk di ruang meetingnya teman-teman, nanti akan mengikuti kegiatan, ikuti daftar hadir, dan seterusnya. Sehingga teman-teman kalau mengikuti secara penuh akan mendapatkan sertifikat dan bisa bermanfaat untuk teman-teman, ilmunya tentunya yang terutama ya. Jadi seperti itu, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, nanti kita bisa bantu sharing jawab, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa.